Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Audianisa, NIM 85788432 dari program studi S1 PGSD semester 3 UPBJJ UT Surakarta. Untuk memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah Pancasila, saya membuat video ini dengan tema Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Pada titik fokus, proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPP. Proses lahirnya Pancasila merupakan perjalanan sejarah yang panjang dan penuh dinamika, melibatkan perdebatan serius dari para pendiri bangsa demi menemukan landasan yang tepat untuk Indonesia yang beragam. Proses ini berpuncak pada sidang BPUPKI dan sidang PPKI, dengan peristiwa penting yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Peristiwa penting dalam perumusan Pancasila. Peristiwa pertama yaitu sidang BPUPKI yang dimulai pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh nasional menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara Indonesia merdeka. 3 tokoh yang paling menonjol adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang mengusulkan 5 prinsip untuk dasar negara yang ia sebut Pancasila, yaitu kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Peristiwa yang kedua yaitu pembentukan Panitia 9 dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas menyempurnakan rumusan dasar negara. Panitia ini berhasil merumuskan sebuah naskah yang dikenal sebagai Naskah Piagam Jakarta. Naskah ini memuat rumusan Pancasila yang hampir selesai, tetapi sila pertamanya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dilanjut peristiwa yang ketiga yaitu sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Dalam sidang ini terjadi perubahan penting pada sila pertama Piagam Jakarta. Dengan mempertimbangkan aspirasi dari perwakilan Indonesia bagian timur, Muhammad Hatta berinisiatif menghapus frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Perubahan ini bertujuan menjaga persatuan dan mengakomodasi semua golongan masyarakat Indonesia tanpa memandang agama. Relevansi di era modern. Di era digital, nilai-nilai Pancasila sangat relevan untuk melawan penyebaran hoaks, ujian kebencian, dan polarisasi politik di media sosial. Generasi muda dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan pesan toleransi dan persatuan di platform digital. Di tengah modernitas, Pancasila menyediakan fondasi moral yang kuat seperti individualisme dan materialisme. Nilai-nilai ini membantu membentuk karakter bangsa yang berintegritas, adil, dan beretika. Dari ketiga peristiwa tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam memahami sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam proses lahirnya Pancasila, generasi muda dapat terus menjaga dan mengamalkan pedoman hidup bangsa ini, memastikan Indonesia tetap kuat, bersatu, dan berdaulat di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.